Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tusani Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 24810701114. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D. Di sini saya akan membacakan hasil dari ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Kajian IPA Dasar SD atau MI yang diampu oleh dosen Ibu Nur Atikoh MPD. Baik, langsung saja. Nomor 1 yaitu soalnya selama berabad-abad, perdebatan antara teori abiogenesis dan biogenesis menjadi kontroversi ilmiah. Yang A, jelaskan perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut. Jadi, perbedaan mendasar antara teori abiogenesis dan biogenesis terletak pada bagaimana keduanya menjelaskan asal-usul kehidupan. Dalam pandangan abiogenesis, terutama dalam bentuk awalnya yang dikenal sebagai generasi spontan, makhluk hidup seperti cacing, serangga, dan bahkan tikus diyakini dapat muncul secara spontan dari bahan-bahan tidak hidup seperti lumpur, daging busuk, atau gandum yang lembab. Sementara biogenesis, teori biogenesis ini menyatakan bahwa organisme hidup hanya dapat dihasilkan dari organisme hidup lainnya melalui reproduksi, dan bahwa kemunculan yang tak tampak spontan dari kehidupan sebenarnya melibatkan perkembangan dari telur atau benih yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Selanjutnya nomor 2 yang B maksudnya, yaitu bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan. Jadi, pada tahun 1859, Louis Pasteur melakukan percobaan tentang generasi spontan dengan menggunakan swan neck flash atau labu leher angsa yang ikonis. Ia memanaskan kaldu daging dalam labu berleher berbentuk berbelok sehingga udara masih bisa masuk, tetapi partikel debu dan spora bakteri tertangkap di lekukan lehernya. Pasteur menemukan bahwa selama labu tertutup, tidak ada pertumbuhan mikroorganisme di dalam kaldu. Namun, ketika leher labu dipatahkan atau dibuka, kaldu segera menjadi keruh karena berkembangnya mikroba dari udara. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sumber kehidupan mikroba berasal dari kontaminasi eksternal, misalnya spora debu, bukan muncul spontan dari kaldu mati. Dengan demikian, Pasteur membuktikan secara eksperimental bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan dalam kondisi tersebut. Begitu. Selanjutnya yaitu nomor C. Yang C soalnya adalah apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Pasteur? Jadi, teori abiogenesis tetap relevan dengan temuan Pasteur karena membahas tentang fenomena yang berbeda. Eksperimen Pasteur membantah kemunculan spontan spontan organisme kompleks dalam waktu singkat pada kondisi bumi saat ini. Sementara abiogenesis modern membahas proses bertahap selama jutaan tahun dalam kondisi bumi primordial. Abiogenesis modern ini didukung oleh eksperimen seperti Miller-Urey pada tahun 1953 yang menunjukkan asam amino dapat terbentuk secara alami dalam kondisi yang mensimulasikan atmosfer bumi primitif. Dengan demikian, kedua perspektif ini tidak saling bertentangan, melainkan membahas aspek berbeda dari pembentukan kehidupan. Selanjutnya yaitu nomor 2. Soalnya yaitu teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. Soal yang A, jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mungkin mendukung teori ini. Jadi jawaban saya, teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa dibawa oleh partikel mikroba atau bahan organik yang terhantar lewat meteorit, komet, atau debu kosmik. Mekanisme panspermia ini mengusulkan bahwa mikroba atau bahan organik terbawa oleh meteorit atau litopanspermia, terdorong oleh radiasi bintang atau radiopanspermia, atau bahkan dikirim sengaja yang disebut dengan panspermia terarah. Bukti pendukung panspermia juga muncul dari temuan bioorganik dan eksperimen kelangsungan hidup. Meteor karbon sekitar, misalnya Murchison, mengandung asam amino sekaligus senyawa kompleks. Eksperimen antariksa, misi ekspos di ISS, menunjukkan spora bakteri, lumut kerak, dan terdegrada dapat bertahan radiasi dan vakum ruang angkasa jika terlindung. Wahana Rosetta menemukan asam amino dan fosfor di komet 07D, menunjukkan komet bisa menghantarkan bahan baku kehidupan. Jadi secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa aspek-aspek panspermia cukup mungkin secara fisik, material organik ada di antariksanya, dan beberapa mikroba ekstremofilik dapat bertahan penerbangan antar benda langit. Kemudian yang B, apa tantangan utama teori panspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan? Jadi panspermia menghadapi berbagai tantangan besar dalam menjelaskan asal-usul kehidupan. Pertama yaitu kondisi ekstrim di luar angkasa bersifat sangat mematikan bagi makhluk hidup kecuali terlindung kuat. Radiasi UV dan kosmik di luar angkasa sangat tinggi. Ini menyebabkan mematikan mikroba kecuali bantuan pelindung tebal.
Kedua, proses tumbukan yang melepaskan meteorit dan pendaratan ulang di atmosfer menimbulkan tekanan dan suhu ekstrim yang membahayakan kehidupan. Ketiga, perjalanan antar bintang memakan waktu yang sangat lama sehingga akumulasi radiasi membuat kelangsungan hidup hampir mustahil. Dengan demikian, tantangan teknis radiasi, vakum, dan kecepatan tumbukan serta kurangnya bukti langsung membuat panspermia belum bisa diterima luas sebagai penjelasan definitif awal kehidupan. Kemudian yang C, apakah panspermia benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan atau hanya menggeser masalah ke tempat lain? Berikan analisisnya. Jadi dalam hal origin life, panspermia sejatinya hanya memindahkan persoalan, bukan memecahkannya. Panspermia ini hanya menggambarkan mekanisme perpindahan kehidupan ke bumi, namun tidak menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali terbentuk. Jadi panspermia ini bukanlah teori yang mendasari awal mula kehidupan, melainkan hipotesis distribusi biologi untuk membuktikan panspermia. Ilmuwan ini memprediksi bahwa setiap kehidupan yang ditemukan di tempat lain dalam sistem tata surya akan memiliki asal-usul biokimia yang sama, misalnya kode genetik identik dengan kehidupan bumi. Jika sebaliknya ditemukan kehidupan yang berbeda, hipotesis panspermia akan dipertanyakan dan menentang hipotesis ini. Jadi kesimpulannya, panspermia ini menawarkan model distribusi kehidupan lintas ruang angkasa yang menarik, tetapi belum memecahkan misteri asal mula kehidupan, melainkan hanya memindahkan titik nol abiogenesis ke lokasi lain di alam semesta. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu soalnya berdasarkan dengan pemulihan tanaman atau hewan ternak. Bagian A, jelaskan proses cloning pada tumbuhan, misalnya kultur jaringan, dan hewan, misalnya domba doli. Apa tujuan utama dari kedua teknik tersebut? Jadi, cloning tumbuhan biasanya dilakukan lewat kultur jaringan, yaitu menumbuhkan potongan kecil jaringan atau sel tanaman di media buatan steril hingga membentuk tanaman lengkap. Teknik ini memanfaatkan tipotensi sel tumbuhan sehingga cukup satu bagian, misalnya tunas, daun, atau kalus, untuk diregenerasi jadi ratusan ribu bibit identik induknya dalam waktu singkat. Tujuan utamanya adalah memperbanyak varietas unggul atau tanaman bunga secara massal, misalnya tanaman hibrida, kentang, atau pisang, dan menghasilkan bibit bebas patogen dalam waktu singkat. Sebaliknya, cloning hewan dewasa membutuhkan teknik transfer inti sel somatik. Pada kasus domba doli ini, inti sel kelenjar susu dewasa dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dienoplasi, lalu diapungkan dengan denyutan listrik hingga terbentuk embrio klon. Tujuan cloning hewan di bidang peternakan atau biomedis, misalnya untuk memperbanyak hewan ternak unggul dengan sifat genetika tertentu. Jika inti sel donor diambil dari hewan super, misalnya sapi perah baik, nah klon yang dihasilkan akan memiliki sifat unggul tersebut. Cloning juga digunakan untuk riset biologi reproduksi atau ilmu embriologi dan reproduksi hewan transgenetik atau terapi sel stem embrionik. Dengan kata lain, cloning tumbuhan dipakai untuk memperbanyakkan vegetatif massal dan preservasi materi genetik tanaman unggul, sedangkan cloning hewan terutama bertujuan untuk mereplikasi hewan dengan genotipe khusus untuk unggul, hasil disese, resistense, dan seterusnya, atau kebutuhan penelitian. Kemudian yang B, soalnya itu mengapa cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan. Berikan argumen dari aspek biologi dan sosial. Karena cloning hewan menimbulkan kekhawatiran etis yang jauh lebih besar daripada cloning tumbuhan. Secara biologis, prosedur cloning hewan melibatkan operasi invasif, pengambilan oosit, perpindahan embrio ke hewan pengganti, dan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Banyak studi melaporkan keguguran, kematian janin, atau kelahiran hewan klon yang cacat genetis. Akibatnya hewan donor dan hewan pengganti mengalami stres dan rasa sakit, atau hormon ekstra. Kehamilan beresiko lebih besar dibandingkan reproduksi alami. Secara sosial, masyarakat cenderung lebih menerima cloning tumbuhan karena mirip dengan stick atau perbanyakan vegetatif konvensional. Sedangkan cloning hewan menimbulkan pertanyaan moral dan filosofis. Kritik sering menyerukan bahwa cloning hewan adalah bentuk memainkan peran sang pencipta, serta memandang hewan sebagai komoditas. Kekhawatiran lain mencakup potensi penyalahgunaan dan implikasi hak hewan. Klon hewan ini kadang diperlakukan seperti barang, bukan makhluk bernilai intrinsik. Kemudian yang C, bagaimana cloning dapat menjadi solusi atau ancaman bagi konservasi spesies langka? Analisis dengan studi kasus. Jadi dalam konteks konservasi spesies langka, cloning memiliki potensi sebagai solusi maupun ancaman. Cloning dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkannya materi genetik dari spesies yang nyaris punah, seperti yang terjadi pada upaya cloning kuda
Kowalski dan badak putih utara dilakukan untuk mempertahankan keanekaragaman genetik yang sudah tidak lagi bereproduksi secara alami. Dan teknologi ini dapat menjadi alat pelengkap konservasi jika digunakan secara tepat, khususnya dalam menghadapi bottleneck genetik. Namun, koloni bukan tanpa resiko efisiensi rendah, kelainan genetis, dan ketergantungan pada spesies kerabat dekat untuk menjadi induk pengganti membuatnya tidak selalu berhasil. Studi tentang Bucardo atau kambing gunung Pyrenean menunjukkan bahwa meskipun cloning berhasil meninggalkan satu kelahiran, individu tersebut meninggal beberapa menit setelah lahir. Selain itu, fokus berlebihan pada teknologi cloning bisa mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pendekatan konservasi yang lebih efektif seperti perlindungan habitat, pembiakan alami, dan pengurangan ancaman pemburuan. Oleh karena itu, cloning dalam konservasi harus dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti strategi konservasi tradisional. Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangannya, cloning juga tetap merupakan alat penting dalam pemulihan dan konservasi asalkan digunakan secara hati-hati, etis, dan berdasarkan prinsip ilmiah yang kuat. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soalnya yaitu berkaitan dengan besaran. Bagian A, mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Berikan contoh kasusnya. Karena dalam fisika dan teknik semua perhitungan harus konsisten secara dimensi. Jika satuan tercampur baur, hasil pengukuran atau perhitungan menjadi keliru. Kesalahan satuan menyebabkan nilai gaya, percepatan, atau besaran lain terkalibrasi salah sehingga sistem dapat bekerja di luar desain. Kasus terkenal adalah kegagalan wahana Mars Climate Orbiter tahun 1999. Investigasi NASA menemukan bahwa perangkat lunak kendali wahana menggunakan data dorongan thruster dalam satuan imperial, padahal tim misi mengira satuan metrik atau Newton second. Akibatnya, trajektori wahana keliru hingga masuk terlalu rendah ke atmosfer Mars dan hancur saat penerjunan. Contoh ini menunjukkan bagaimana kesalahan konversi satuan, meski operasi sederhana, dapat menyebabkan kerugian besar dan kegagalan eksperimen. Dari segi teori, setiap persamaan fisika wajib memenuhi konsistensi dimensi, artinya satuan di kedua sisi harus cocok. Jika misalnya menghitung F sama dengan M kali A, tetapi menggunakan satuan massa kilogram dan percepatan satuan massa kilogram dan percepatan dalam V per S kuadrat tanpa konversi, hasil gaya dalam Newton menjadi salah besar. Gitu. Jadi kemudian yang soalnya bagian B yaitu soalnya sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Jadi dalam pengukuran, setiap hasil yang ditulis dari alat ukur seperti jangka sorong mencerminkan dua jenis angka pasti dan angka taksiran. Jika sebuah jangka sorong menunjukkan hasil pengukuran 5,25 cm, maka angka 5 dan 2 adalah angka pasti, yaitu 2 digit yang terbaca langsung dari skala alat. Sedangkan angka 5 di tempat desimal kedua adalah angka taksiran yang muncul dari interpretasi visual pembaca terhadap garis non-use terhadap skala utama. Digit terakhir ini menunjukkan ketidakpastian yang melekat pada proses pengukuran dan disebut angka taksiran karena terbatas resolusi alat ukur maupun ketelitian mata pengamat. Dalam pengukuran ilmiah, angka taksiran ini tetap dituliskan karena ia memberi batas atas ketelitian pengukuran tersebut. Konsep ini juga dikenal luas dalam fisika sebagai alat penting yang merepresentasikan seberapa banyak informasi kuantitatif yang dapat dipercaya dari suatu hasil ukur. Selanjutnya yaitu bagian C. Dalam konstruksi jembatan, mengapa pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis? Jelaskan dengan contoh kasus kegagalan konstruksi akibat analisis besaran. Jadi dalam konteks rekayasa struktur seperti konstruksi jembatan, pemahaman mendalam terhadap besaran gaya, massa, dan percepatan adalah hal yang sangat penting. Setiap elemen struktur jembatan dirancang untuk menahan gaya-gaya yang berasal dari massa, baik beban mati seperti berat jembatan sendiri maupun beban hidup seperti kendaraan, dan dari percepatan misalnya akibat angin, gempa bumi, atau gerakan kendaraan. Hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A, menjadi dasar analisis ini. Jika terjadi kesalahan dalam mengestimasi massa dan struktur jika terjadi kesalahan dalam mengestimasi massa, struktur, atau mengabaikan kemungkinan percepatan eksternal, maka gaya yang sebenarnya dialami oleh struktur bisa melampaui batas toleransi material atau desainnya. Sebuah contoh nyata dari kegagalan analisis ini adalah runtuhnya jembatan 1-35W di Minneapolis, Amerika Serikat tahun 2007. Investigasi menunjukkan bahwa sambungan plat baja atau gusset plate memiliki ketebalan yang terlalu tipis untuk menahan gaya total akibat akumulasi massa dari peralatan konstruksi dan lapisan aspal tambahan. Kegagalan struktur ini mengakibatkan keruntuhan total jembatan dan menelan korban jiwa. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada massa langsung meningkatkan gaya yang bekerja pada konstruksi. Dengan demikian, salah menghitung massa atau mengabaikan aspek percepatan seperti
seperti osilasi angin atau gempa, dapat menimbulkan gaya tak terduga yang merusak jembatan. Kemudian selanjutnya soal nomor 5, soal yang terakhir. Sebuah mobil bermassa 1200 kg bergerak dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 20 meter per second dalam waktu 10 detik. Bagian A, hitung percepatan mobil dan jarak tempuh selama periode ini. Jadi mobil tersebut kan berakselerasi secara konstan dari keadaan diam. Jadi V0 nya sama dengan 0. Sehingga V-nya yaitu 20 meter per second dalam waktu atau T sama dengan 10 second. Jadi pembahasannya ditanyakannya kan A dulu, percepatannya A sama dengan V dikurangi V0 per T dibagi T sama dengan 20 kurangi 0. Tadi kan V nya 20, V0 nya 0 dibagi T nya itu 10. Jadi 20 dikurangi 0 dibagi 10 hasilnya 2 meter per second. Jadi percepatan mobilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian berapa jarak tempuhnya? Jadi jarak tempuhnya, cara menghitungnya itu S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. V0 nya kan 0, T nya tadi 10 second, jadi 0 dikali 10 second ditambah 1/2 A nya yaitu 2 meter per second dikali T nya yaitu 10 S, jadi 2 meter per second dikali 10 S kuadrat. Kemudian 0 dikali 10 S nya itu 0, 1/2 dikali 2 meter per second dikali 10 second kuadrat, hasilnya 10 M. Jadi sama dengan 0 ditambah 10 M yaitu 10 M. Jadi mobil menempuh jarak selama 10 meter selama periode tersebut. Kemudian yang B, soalnya itu jelaskan bagaimana hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M dikali A dikali sigma F sama dengan M kali A, menjelaskan hubungan antar gaya mesin dan percepatan mobil. Jadi hukum 2 Newton menyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding dengan percepatan yang dialami benda tersebut dengan konstanta perbandingan berupa massa benda. Secara sistematis ini dinyatakan sebagai sigma F dikali M dikali sigma F sama dengan M dikali A. Dalam kasus ini, gaya mesin atau neto yang mendorong mobil maju menghasilkan percepatan A. Semakin besar gaya mesin, semakin besar nilai sigma F, sehingga percepatan juga semakin besar pada masa tetap. Misalnya jika M sama dengan 1200 kg dan A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat, maka sigma F-nya yaitu sama dengan M dikali A. M-nya itu 1200 kg dikali A-nya 2 meter per second. Jadi sigma F-nya sama dengan 2400 Newton. Dengan kata lain, gaya mesin memberikan percepatan A sesuai dengan persamaan Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Begitu. Kemudian yang C, soalnya mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi? Hubungkanlah dengan hukum Newton 1. Jadi ketika mobil berakselerasi ke depan, pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi karena kelambanan inersia atau tubuhnya. Sesuai dengan hukum 1 Newton, benda termasuk tubuh pengemudi yang semulanya diam cenderung tetap diam kecuali dikendaliin oleh gaya eksternal. Ketika mobil mendadak bergerak maju, tubuh pengemudi ingin mempertahankan keadaannya semula atau diam, sehingga relatif terhadap kursi tubuh pengemudi terseret ke belakang. Kursi kemudian memberikan gaya maju pada tubuh pengemudi agar ikut berakselerasi bersama dengan mobil. Akibatnya, pengemudi merasa tertekan ke belakang kursi. Jadi fenomena ini merupakan manifestasi dari hukum inersia atau hukum 1 Newton. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari jawaban UTS saya dalam mata kuliah kajian IPA, SD atau MI. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.